Prabu Karindo
Yang terhormat Ibu Siti Nurbayah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili. Yang terhormat Ibu Haja Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi, dan para hadirin sekalian. Untuk dipilihnya kawasan industri MM 2100 kami sebagai tempat diselenggarakannya acara penanaman 1 juta pohon oleh Pramuka Saka Wana Bakti Nasional 2014. Sebanyak 500 pramuka peserta Pertiwana dari seluruh Indonesia sejak 3 hari lalu telah mengunjungi beberapa pabrik yang berada di kawasan industri MM 2100 untuk melihat dan belajar beragam industri yang dijalankan dengan standar manajemen dan teknologi tinggi, dan mereka mendapatkan wawasan akan pentingnya meningkatkan kompetensi diri agar nantinya siap memasuki dunia kerja di berbagai industri yang terus berkembang di Indonesia ini. Kawasan industri MM 2100 sampai saat ini memiliki 420 perusahaan pabrik yang merupakan multinational company dengan total lahan seluas 2.250 hektar, di mana 30% lahan seluas 675 hektar merupakan ruang terbuka hijau, jalan, dan infrastruktur, green belt, sungai, taman, dan penghijauan yang kami pelihara dengan baik. Sebagai kawasan industri yang telah mendapatkan green proper, kami sangat memperhatikan program penghijauan di kawasan kami, seperti halnya fasilitas hutan kota dan pembibitan tanaman yang kita lihat ini, yang mana pada hari ini juga dengan didukung oleh perusahaan-perusahaan industri dan masyarakat desa sekitar, kami berkomitmen untuk mendukung penghijauan dengan penanaman pohon dan memeliharanya. Saya ucapkan selamat dan sukses atas program penanaman 1 juta pohon Pertiwana 2014. Semoga dengan semakin banyak pohon yang kita tanam, semakin lestari bumi kita Indonesia tercinta ini. Dan kepada adik-adik pramuka, kami himbau agar tetap melaksanakan program penanaman pohon ini demi kepentingan kita semua. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tanalu bil ragaib wa husnul khawatim wa istasal ghamam bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi aradi kulli ma'lumin lak. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Sekjen Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Saka Wana Bakti tingkat nasional, yang saya hormati Mr. Kobi, pengelola kawasan MM 2100, adik-adik Pramuka Saka Wana Bakti seluruh Indonesia, salam Pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam acara pencanangan bakti sosial penanaman pohon dalam rangka kegiatan Pertiwana Nasional 4 tahun 2014.
Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas ditetapkannya Kabupaten Bekasi sebagai tempat pencanangan One Scout One Tree. Berbicara mengenai penanaman pohon, tentunya akan terkait dengan lingkungan hidup yang harus kita perhatikan dan juga kita jaga. Bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap aspek lingkungan telah tertuang dalam salah satu misi Kabupaten Bekasi, yaitu melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, wilayah Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan dengan luas wilayah 127.424 hektar dibagi dalam 2 pola ruang yang meliputi kawasan budidaya dan juga kawasan lindung. Salah satu bagian daripada kawasan lindung adalah ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Perkembangan luas ETH wilayah perkotaan selama periode 2012-2013 ini mencapai 16,07% dari luas wilayah perkotaan. Dengan demikian masih jauh dari aturan yang mana harus mencapai 30%. Mudah-mudahan dengan dimulainya melalui kawasan MM 2001 ini, seluruh kawasan di Kabupaten Bekasi juga peduli terhadap lingkungan yang ada dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan ini kami juga berpesan bahwa pertama, lokasi RTH saat ini akan kita jadikan sebagai tempat pencanangan bakti sosial. Penanaman pohon untuk selanjutnya dapat dijadikan salah satu lokasi hutan kota di Kabupaten Bekasi. Jadi kobisan habis ini nggak boleh dipotong lagi, dibangun pabrik. Jadi dibiarkan. Apalagi tadi Pak Sekjen bilang bahwa kalau memungkinkan nanti dibuat semacam prasasti atau apapun itu nanti bisa dilihat oleh adik-adik pramuka seluruh Indonesia. Dan tentunya pihak MM 2100 saya berharap melestarikan taman hutan kota ini dengan nanti kita akan buat MOU supaya jangan sampai dibangun bangunan lagi. Kemudian juga pihak pengelola kawasan industri yang lain agar juga mengikuti hal ini sehingga Bekasi tambah hijau lagi. Bahkan saya minta kepala dinas pertamanan saya, termasuk pertanian tentunya sudah pasti, untuk menghijaukan Bekasi. Jadi di sepanjang kansin yang ada itu Pak, di median jalan itu kita tanamin pohon-pohon sebanyak-banyaknya, sehingga karena memang terus terang Bekasi tidak punya pohon sebesar di Solo karena itu dari mulai zaman Belanda atau di Bandung juga sama dari mulai zaman Belanda, tetapi kita harus mulai menanam dari mulai kecil. Tapi boleh juga belajar dari beberapa kawasan, nanamnya langsung yang besar Pak, jadi sehingga bisa cepat terimbun. Untuk anggota Pramuka Sakawana Bakti dari seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan semoga dengan pengalaman ini bisa meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga rasa cinta terhadap kelestarian lingkungan dan juga kelestarian hutan. Tentunya saya juga mengucapkan selamat datang di Bekasi ya. Boleh sedikit mungkin bercerita bahwa kawasan industri di Kabupaten Bekasi adalah kawasan terbesar di Indonesia, kawasan industri terbesar di Indonesia. Jadi kalau kalian biasa makan ice cream Wolf, pabriknya ada di sini. Kalian punya mobil Toyota, pabriknya ada di sini. Jadi hampir sebagian besar pabrik-pabrik besar itu ada di sini. Termasuk mungkin kalau yang cewek-cewek pakai make up dan lain sebagainya, pabrik L'Oreal juga ada di sini. Jadi tentunya saya sangat apresiasi sekali dengan acara ini.
Luar biasa sampai hampir-hampir speechless. Karena saya juga ketemu kakak-kakak yang luar biasa pada hari ini. Untuk jajaran pemerintah pusat, tentunya melalui Bapak Staf Ahli, kami mohon perhatian khusus yang menyangkut kerusakan lingkungan. Di antaranya abrasi kawasan pesisir pantai utara, pengelolaan das di wilayah Kabupaten Bekasi, dan juga banjir yang setiap tahun 23 kecamatan, tahun lalu 22 kecamatan yang terendam banjir. Karena memang nggak tahu lah kiriman dari mana. Mudah-mudahan dengan kita rajin menanam sehingga bisa mengurangi itu semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya penyerahan bibit tanaman dan setup lebah oleh staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada perwakilan kepala desa, perwakilan perusahaan, dan perwakilan Sakawana Bakti Kabupaten Bekasi yang diterima Bupati Bekasi selaku Kamabicap. Di sana berkumpul dan bergembira, di sekitarnya api unggun membara. Siaga penggalang, penegak serta pandega, juga pembinanya turut bersukaria. Menari, menari, menyanyi, menyanyi, bergandeng tangan seerat persaudaraan. Semua gembira, tiada nestapa, itulah Pramuka. Terhormat Ketua Umum Sakawana Bakti, Kak Dr. Bambang. Jadi di Sakawana Bakti saya adalah wakilnya Kak Bambang, tetapi kali ini mewakili Ibu Menteri untuk menyampaikan sambutan beliau sebentar lagi. Juga kakak-kakak lain dari Pimnas Sakawana Bakti. Tentu juga yang terhormat manajemen BT Bekasi Fajar yang mengelola MM 2100 dan seluruh anggota Pramuka Sakawana Bakti dari seluruh negeri yang energik, penuh semangat, yang kami banggakan. Salam Pramuka. Sebentar lagi mohon izin saya akan membacakan sambutan tertulis Ibu Menteri Siti Nurbaya. Tetapi sebelum itu perlu saya sampaikan permohonan maaf beliau. Ini untuk kedua kali beliau mohon maaf sepanjang pelaksanaan Pertiwarna ini, karena saat pembukaan beliau juga terpaksa tidak hadir karena waktu itu harus menemani Presiden ke Kalimantan. Kali ini pun sampai tadi malam sebenarnya positif beliau akan hadir, tetapi terpaksa karena menemani Presiden juga. Saya kira itu mungkin sisi jeleknya jadi menteri, karena di atasnya masih ada Presiden yang harus dituruti. Jadi mungkin lain dengan Ibu Bupati ya Bu, ya Ibu. Jadi ya, tapi kita sisi lain juga bangga karena menteri kita sering diajak oleh Presiden. Jadi kita juga bangga. Jadi tetapi beliau berjanji akan hadir ke tempat ini pada waktu yang diperoleh nanti, dan makanya lubang untuk beliau akan tetap kita tidak tanami karena beliau akan menanam sendiri dengan tangannya sendiri. Ini juga mungkin nanti saya hanya mewakili beliau membuka saja. Nah, beliau yang akan tanda tangan, jadi tidak akan kita tanda tangan. Baik, jadi izinkan saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Bupati Kabupaten Bekasi, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang saat ini diwakili Kak Yudi Sekjen, para Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, para Pinsaka Wanabakti tingkat nasional, para Ketua Kuarda Gerakan Pramuka seluruh Indonesia, serta para pramuka penegak, pramuka pendega yang berbahagia. Salam Pramuka. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya hari ini kita dapat berkumpul dalam upacara dan pencanangan penanaman pohon bersama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dalam rangkaian acara Pertiwana Nasional keempat tahun 2014. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam rangka perkemahan bakti Satuan Karya Pramuka Wanabakti atau Pertiwana tingkat nasional keempat tahun 2014, saya ingin mengingatkan kembali kepada anggota Gerakan Pramuka tentang manfaat hutan bagi kehidupan. Peran hutan sangatlah erat dalam kehidupan manusia. Hubungan hutan dan manusia lebih daripada sekedar penyediaan papan untuk tempat tinggal, namun lebih jauh dari itu, hutan telah menjaga lingkungan tempat hidup manusia. Kebutuhan manusia akan sandang, pangan, papan, semua bisa diperoleh dari dalam hutan. Belum lagi yang terkait dengan pemenuhan air bersih, obat-obatan, rekreasi, dan jasa lingkungan lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia menempatkan hutan sebagai objek yang sejajar dengan manusia. Karena hutan sebagai sumber daya alam mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, bukan tergantung manusia. Manusia hanya salah satu bagian dari alam, sehingga manusia harus menjaga hutan agar kehidupannya nyaman, tentram, dan sejahtera. Luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah 130 juta hektar. Kawasan hutan tersebut dibagi menurut fungsi produksi, lindung, dan konservasi. Pembagian tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan hutan dapat mensejahterakan rakyat dengan tetap bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Dalam perkembangan pemanfaatan hutan di Indonesia, semakin hari semakin disadari bahwa kondisi lingkungan yang terjaga dengan baik akan sangat menunjang kehidupan manusia. Contohnya tentu jelas suatu kawasan yang masih tertutup perpohonan akan berbeda dengan kondisi yang terbuka. Jadi tempat ini pun mungkin beberapa tahun ke depan akan suasananya berbeda setelah tanaman yang kita tanam hari ini tumbuh besar. Kawasan yang tertutup pohonan terasa jauh lebih sejuk dan nyaman. Dalam pandangan agama pun kita sudah ditekankan untuk menjaga lingkungan. Bumi tempat kita hidup merupakan sebuah kesatuan ekologi yang sangat besar, yang saling berhubungan satu sama lain serta saling mendukung dalam menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencegah kerusakan lingkungan karena pasti akan berpengaruh terhadap rusaknya peradaban manusia. Saudara-saudara yang saya hormati, Pertiwana tingkat nasional keempat tahun 2014 saya kira merupakan sebuah momen yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan kepada generasi muda. Pertiwana merupakan sarana pembinaan pramuka penegak dan pramuka pendega untuk kegiatan bakti dengan aktivitas yang kreatif, produktif, edukatif, inovatif, dan rekreatif dapat menjadi saluran efektif untuk menanamkan benih-benih cinta hutan dan lingkungan melalui hal yang sederhana di lingkungan sekitar. Pribadi-pribadi yang berkualitas yang akan muncul menjadi pemenang. Saudara-saudara yang saya hormati, melalui pencanangan penanaman pohon bersama Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan anggota Pramuka seluruh Indonesia kali ini, kita berharap penanaman pohon akan semakin masif dan menjadi budaya bagi seluruh masyarakat, sehingga akan berimplikasi pada perbaikan hutan dan lingkungan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dan meridhoi semua upaya kita guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc. Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, saya sudah menyampaikan pidato
Ibu Menteri Siti Nurbaya. Kami harap meskipun beliau hanya diwakili oleh saya dalam menyampaikan sambutan ini, tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan kegiatan penanaman ini, khususnya kepada anggota Sakamada Bakti dari seluruh Indonesia, agar terus menanam tidak hanya di sini, tetapi dimanapun memang ada tempat untuk ditanami, tidak hanya kali ini, tapi seterusnya, karena menanam jauh lebih mulia daripada menebang. Jadi silahkan meninggalkan legasi, karena setiap pohon yang ditanam akan membawa kebaikan bagi tidak terhitung orang lain. Pohon yang tumbuh akan menghasilkan oksigen yang akan dihirup oleh manusia tidak terhitung, menghasilkan buah, bahkan untuk satwa lainnya. Dan itu akan terus berlanjut, kendati pohon itu mati maka bijinya sudah berkembang menjadi ratusan atau ribuan pohon yang lain. Jadi silakan menanam. Dan mungkin bagi adik-adik pramuka yang berbahagia dapat kesempatan menanam hari ini di sini, suatu saat siapa tahu ada diantaranya yang kesini lagi menjadi direktur, menjadi manajer dari sebagian dari 400 sekian perusahaan yang ada di sini, dan suatu saat bisa dilihat, ini dulu saya menanam ketika Pertiwana dan sekarang saya akan lanjutkan sebagai direktur perusahaan X. Demikian Kakak Ketua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan penanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pencanangan fasilitas pembibitan di kawasan industri MM 2100, ditandai dengan pembukaan selubung papan nama. Lihatlah di sana berkumpul dan bergembira, di sekitar nyala api unggun membara. Siaga penggalan, penegak serta pandega, juga pembinanya turut bersukaria. Menari, menari, menyanyi, menyanyi.
Nggak ada urusan bully-bully. Tanggapan tentang ini aja, Bu. Nggak ada bully-bullyan. Salam pramuka dulu. Oke. 1, 2, 3. Salam Pramuka. Saya Dr. Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi, mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara penanaman pohon One Scout One Tree. Mudah-mudahan hal ini terus bisa kita lanjutkan di Kota Bekasi sehingga Bekasi tambah hijau lagi. Thank you. Harapannya ya itu tadi tambah hijau lagi, kemudian juga yang jelas sudah pastinya kan dengan banyaknya pohon pastinya manfaatnya lebih banyak lagi. Kemudian juga bisa mengurangi banjir karena bisa nyerap air dan lain sebagainya. Tadi Ibu katakan bahwa ini nantinya karena sudah penanaman dari teman-teman dari Pramuka, itu sedapat mungkin pihak pengelola FPM 2100 tidak memotong lagi untuk jadi kawasan industri pabrik gitu lah Bu ya. Apakah nanti akan Ibu lengkapi dengan peraturan Bupati atau hanya sekedar himbauan aja seperti tadi Bu? Ya gini lah, kalau menurut saya kalau sampai peraturan daerah kan agak repot juga kan, mesti lain-lain. Tapi ini saya rasa semua warga Bekasi sekarang sudah lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga saya yakin mereka juga punya komitmen yang baik untuk merawat pohon-pohon yang ada ini sehingga jadi paru-paru kota. Ya. Satu lagi Bu, sepanjang apakah ya nantinya juga sepanjang jalan negara atau jalan? Ya, kita sudah kita rancang 2015 kita upayakan supaya median di antar median jalan itu bisa kita nampi pohon. Siap. Ya. Terima kasih. Thank you.